Ini kita akan membuat web server yang merupakan lanjutan dari materi DNS server. Pada sebelumnya, kita sudah membuat sebuah DNS server dengan domain prakjarcom.net yang berada di IP 192.168.64.2. Nah, ini bisa kita buktikan ketika kita melakukan ping dari mesin Windows ke domain prakjarcom.net. Itu sudah ada reply yang menyatakan bahwa paket sudah dikirim dan ada jawaban paket dari IP 192.168.64.2. Nah, sekarang domain yang sudah kita bikin itu akan kita bangun web server di dalamnya. Nah, untuk membuat sebuah web server kita memerlukan paket yang namanya Apache. Dimana untuk menginstal Apache kita menggunakan perintah sudo apt install apache 2. Dan kita masukkan passwordnya, kemudian kita Y untuk continue. Kemudian setelah selesai diinstal kita akan coba cek menggunakan beberapa perintah. Yang pertama kita menggunakan perintah where is. Nah, di sini Apache 2 menggunakan beberapa direktori. Yang pertama adalah usr-bin Apache 2, usr-lib Apache 2, etc Apache 2 dan usr share. Di sini usr share-nya ada dua. Ada yang untuk Apache 2 dan man8 Apache 2. Berikutnya kita akan mengecek status dari service Apache 2 menggunakan perintah sudo system system control status Apache 2. Di sini status dari Apache 2 itu sudah running dan statusnya aktif. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan proses konfigurasi. Proses konfigurasi yang pertama adalah kita akan menambahkan Apache ke dalam role UEFI atau role di firewall di Ubuntu. Nah, yang kita gunakan adalah sudo UEFI app list. Nah, di sini untuk app list ada 3 app yang terkait dengan Apache yang ada di dalam UEFI. Pertama adalah Apache biasa, yang kedua adalah Apache full, dan ketiga adalah Apache secure. Kenapa ada 3? Kita akan jelaskan. Yang pertama, Apache yang biasa itu terkait dengan port yang dibuka, di mana Apache biasa itu hanya akan membuka port 80. Itu untuk HTTP biasa, di mana trafficnya tidak akan dienkripsi. Yang kedua ada Apache full, di mana Apache full ini akan membuka 2 port, yaitu port 80 dan port 443 untuk SSL atau HTTPS. Yang berikutnya adalah Apache Secure. Apache Secure ini hanya membuka port 443 saja. Di sini kita akan hanya membuka port Apache biasa, itu hanya port 80. Kita bisa menggunakan perintah sudo UEFI allow Apache. Oke, jika sudah kita cek statusnya. Nah, di sini setelah kita lihat statusnya aktif, kita aktifkan atau kita enable.
Kita tekan yes. Karena kini di sini kita terhubung menggunakan SSH, jadi kita juga tambahkan allow untuk SSH juga. Dan kita cek statusnya kembali. Di sini kita sudah running Apache dan SSH. Apache di port 80 dan SSH di port 22. Kemudian kita coba mengakses Apache ini dari sistem operasi yang berbeda. Yaitu kita coba di Windows. Kita buka browsernya dan kita coba akses domain yang sudah dibuat sebelumnya. Itu adalah prakjarcom.net. Ini sudah muncul, dia adalah default page dari Apache 2. Kalau kita buka prakjarcom.net, begitu juga ketika kita mengetikkan IP-nya saja. Seperti ini. Enter juga sama. Di sini Apache 2-nya sudah terinstall. Dan ini adalah default page-nya. Di sini kita akan membuat custom page untuk domain prakjarcom.net. Dimana kita kembali ke mesin Linux kita. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah directory di dalam directory var. Dimana nama domainnya, nama direkturnya akan menyesuaikan dengan nama domain yang kita buat. Oke, jika sudah, kita rubah kepemilikan direktorinya menggunakan change ownership. Yang memberikan change ownership -r $user var www.prakjarcom.net. Sudah, kita enter. Setelah kepemilikannya, permission juga kita ganti menggunakan perintah change mod atau chmod, menggunakan perintah sudo spasi chmod kemudian -r spasi 755 spasi /var www dan prakjarcom.net. Dan kita enter. Kemudian berikutnya adalah kita membuat file indeksnya atau file HTML-nya di sini. Kita menggunakan perintah sudo kemudian nano var www.prakjarcom.net/index.html. Kemudian kita enter. Nah, di halaman kosong kita akan membuat file HTML sederhana di sini.
Nah, di sini adalah contoh dari halaman HTML yang sederhana, di mana itu adalah tag buka HTML, kemudian di bagian headernya kita tambahkan titelnya adalah halaman Praktjarkom. Kemudian pada bagian body itu kita menggunakan heading 1, di mana isinya adalah kata teks berhasil, ini adalah halaman dari domain Praktjarkom. Kemudian ditutup oleh heading 1, ditutup oleh body, dan ditutup oleh HTML. Jika sudah, kita save. Kemudian berikutnya kita akan membuat virtual host. Dan supaya kita tidak merubah file defaultnya secara langsung, kita akan membuat file virtual host yang baru, yaitu menggunakan perintah sudo nano /etc apache 2, kemudian set available, /praktjarkom.net. praktjarkom.net.conf. Ini juga sudah, kita enter. Nah, di sini akan kita buat konfigurasi untuk virtual hostnya. Virtual host, di mana di sini akan melakukan listening di dalam port 80. Kemudian kita deklarasikan untuk properties dari webnya kita. Yang pertama adalah server adminnya. Ini hanya informasi tambahan, jadi tidak harus benar-benar sama. Silahkan disesuaikan dengan domain masing-masing. Nah, ini adalah konfigurasi dari virtual host, di mana kita beberapa informasi yang kita bisa lihat di sini. Yang
pertama adalah virtual host ini akan listening di port 80. Seperti di firewall kita hanya enable di port 80. Kemudian server admin ini adalah informasi terkait dengan adminnya, emailnya ada di mana. Di sini adalah menggunakan admin@pracjarcom.net. Kemudian server name-nya itu kita menggunakan domain pracjarcom.net. Kemudian server alias itu menggunakan www.pracjarcom.net. Dokumen root-nya itu adalah dokumen utama dari domain pracjarcom-nya, itu ada di var www.pracjarcom.net. Berikutnya untuk error log itu ada di directory Apache logdir, dan filenya adalah error.log. Jadi seandainya domainnya ada error, untuk Apache-nya itu bisa dicek di file error.log yang ada di directory Apache. Kemudian custom log, jadi ada informasi tambahan, akses dan sebagainya, itu ada di access log yang dikumpulkan menjadi satu. Kemudian ditutup dengan /virtualhost. Oke, jika sudah di sini di close, di save. Sekarang dilakukan untuk mengenable virtualhost yang telah dibuat tadi. Dengan perintah sudo add to nsite, kemudian nama filenya. Oke, jika sudah kita enter. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa perintah ini mengenable set untuk pracjarcom.net. Kemudian untuk menjalankan konfigurasi yang baru, kita perlu menjalankan sistem kontrol reload Apache 2. Kita akan jalankan perintah itu, namun sebelumnya kita mematikan dulu virtualhost yang sudah kita buat, yang sudah ada sebelumnya, yaitu adalah 000 default conf. Itu dengan menjalankan perintah sudo e2. Kalau tadi kita menggunakan nsite itu udah enable site, yang sekarang kita gunakan adalah this site. Dan filenya ini akan kita disable untuk virtual hostnya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang baru kita reload Apache-nya. Berikutnya kita jalankan pengujian apakah Apache yang kita susun tadi atau kita config tadi, confignya sudah benar atau tidak. Kita menggunakan perintah sudo apache 2 control config test. Kita enter. Nah, bagian atas itu tidak usah dihiraukan, dibiarkan saja. Yang penting adalah yang paling bawah, itu adalah sintaks OK. Sekarang kita menjalankan perintah untuk melakukan reload Apache. Sudo system control reload Apache 2 dan sudo system control restart. Oke, jika sudah, kita bisa coba untuk melakukan pengujian pada Apache yang sudah kita konfigurasi, itu dengan mengakses kembali domain pracjarcom.net yang kita buat tadi. Nah, di sini kita akan coba refresh halamannya. Nah, di sini ketika kita mengakses halaman
dari IP 192.168.64.2 itu muncul halaman berhasil. Ini adalah halaman dari domain prakjarcom.net. Nah, ini adalah HTML yang kita buat tadi menggunakan heading 1. Nah, pada title di bagian atas jika diperhatikan itu adalah halaman prakjarcom. Itu adalah informasi yang muncul pada title yang kita buat tadi. Ini adalah di bagian body, ini menggunakan heading 1. Begitu juga ketika kita mengakses prakjarcom.net yang semula halaman default dari Apache 2. Sekarang ketika kita refresh kembali, dia sudah berhasil menampilkan halaman seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil membuat halaman di dalam domain prakjarcom.net. Dan kita tampilkan history. Nah, ini adalah perintah yang digunakan dalam pembuatan web server. Mulai dari instalasi Apache 2, kemudian melihat di mana lokasi direktori yang digunakan oleh Apache 2, kemudian melihat status dari Apache 2, kemudian memberikan akses Apache 2 ke dalam firewall, di mana pada tahap ini kita hanya memberikan akses kepada port 80 saja. Dan juga karena kita mengaksesnya melalui SSH, kita juga memberikan akses SSH ke dalam firewall. Berikutnya adalah membuat direktori untuk web servernya, itu adalah di var www dengan nama dengan nama direktori prakjarcom.net. Berikutnya adalah memberikan hak milik, mengganti hak milik. Berikutnya adalah mengganti akses. Keduanya ini diberikan kepada atau diubah pada direktori prakjarcom.net. Setelah itu kita membuat isian dari file prakjarcom.net. Itu adalah file index.html. Nah, index.html inilah yang ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Setelahnya itu kita membuat virtual host yang baru untuk prakjarcom.net. Berikutnya adalah kita melakukan enable untuk virtual hostnya, kemudian kita disable virtual host yang sebelumnya, kemudian kita reload konfigurasi Apache-nya. Setelah itu kita melakukan config test. Setelah config testnya berhasil, kita reload kembali, dan setelah itu kita restart untuk Apache 2-nya. Demikian untuk materi dari web server. Kita bertemu lagi di materi berikutnya.